kita ke pembelajaran, saya ambil absen dulu ya. Iya. Ya, Arianto Koingo. Hadir. Ya, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Alhamdulillah untuk pagi hari ini hadir semua ya. Ya. Baik adik-adik, sebelum kita ke pembelajaran, untuk pagi hari ini demi hikmatnya pembelajaran kita hari ini, adik-adik silakan berdoa dan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Disilakan oleh ketua kelas. Teman-teman, saya ucapkan belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Baik adik-adik, untuk pagi hari ini sebelum memasuki pembelajaran pagi hari ini, saya tanya dulu adik-adik, apakah masih ingat untuk minggu lalu kita sudah belajar tentang kada dan kadar, dan hari ini kita belajar tentang ikhlas. Dan untuk ikhlas itu ada ya, ada pun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, Peserta didik mampu menguraikan makna ikhlas dengan benar. ya, yang kedua, Peserta didik mampu menguraikan contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. yang ketiga, Peserta didik mampu menunjukkan hikmah ikhlas. ya, perempuan, Peserta didik mampu membangun sikap dari nilai-nilai ikhlas. ya, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi untuk hari ini, untuk pernahkah adik-adik menolong orang? Ya. Menolong orang itu adik-adik tidak perlu ada imbalannya ya. Ya. Itu namanya adalah Ikhlas. Jadi untuk hari ini apa kalian pernah bersedekah? Ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini, untuk hari ini saya akan bagikan kelompok dan saya akan bagikan LKPD. Itu akan dibahas oleh adik-adik dan juga akan setelah diskusi itu adik-adik akan melakukan presentasi di depan. Itu akan di masing-masing kelompok itu maju ke depan untuk mempresentasi, dan juga untuk materi yang untuk hari ini itu saya sudah kirimkan semalam di grup, ada ya? Ya. Ada. Hari ini kan saya sudah pesan HP ya? Ya. Oke, itu apakah adik-adik sudah baca? Ya. Kalian sudah nonton videonya? Ya. Oke, untuk hari ini silakan membentuk kelompok. Jadi 3 kelompok, disilakan masing-masing kelompok menuju ke tempat masing-masing. Dan ini LKPD yang akan adik-adik kerjakan itu silakan didiskusikan bersama teman-teman, dan juga harus masing-masing kelompok itu harus aktif semua ya. Ya. Tidak ada yang bermain. Jadi yang lain silakan nonton buka materinya di HP. Yang lain itu menonton videonya supaya bisa mengisi LKPD yang sudah dibagikan.
Jadi silakan ditulis nanti nama kelompok ya. Dan semua kelompok harus yang lain untuk tidak yang lain bukan materinya supaya waktu kita hanya sedikit saja silakan kerja semua. Silakan teman-teman. Jadi untuk kelompok sudah selesai. Sedikit lagi. Ya, terus saja. Oke, untuk masing-masing kelompok sudah selesai. Ada yang sudah? Sudah. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, 3 sudah. Kelompok 1, kelompok berapa ini? 2. Sudah selesai? Oke, sudah selesai. Baik, untuk kali ini berhubung masing-masing kelompok sudah selesai, sudah mendiskusikannya, dan silakan untuk kelompok yang sudah siap, silakan untuk bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Oke, kelompok 1 disilakan, kelompok 1. Dan yang lainnya kelompok 2 dan kelompok 3 silakan memperhatikan. Apabila ada pertanyaan hanya satu disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya bernama Reren Suwandi. Kepada Reren dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? 1. Kurangnya kesadaran dan budi. 2. Harapan yang tidak sejalan. 3. Perbedaan karakter. Bagaimana sikap yang seharusnya dilakukan Andi? 1. Bersikap ikhlas. 2. Memahami perasaan diri sendiri, murni untuk kebaikan berdasarkan keinginan untuk melakukan hal yang benar dan bermanfaat. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Tidak ada? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kelompok 1 yang sudah mempresentasikan. Namun seharusnya dan masing-masing kelompok itu ada tanggapan dan tanggapan yang harus diri, tapi saya lihat adik-adik tidak begitu memperhatikan. Oleh itu saya sudah sampaikan tadi, mohon diperhatikan baik-baik. Yang apa yang tidak sempat di tadi, masalah yang harus dibahas itu apa, ya kan? Sudah di ini, oleh itu saya sudah seharusnya masalahnya itu harus dibacakan apa, kan LKPD itu padahal sudah ada masalah. Oke, itu untuk kelompok 1 hanya itu tangannya hanya memperbaiki saja. Nanti insya Allah kedepannya jangan lupa membacakan masalahnya dulu. Nanti ya setelah itu sudah dibahas, sudah dibaca, yang didiskusikan sudah dibaca, tapi tidak diketahui apa masalah yang harus dibahas. Oke, sudah mengerti ya? Oke, kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan. Dan untuk kelompok 1, terima kasih sudah mempresentasikan, dan kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 1. Ya, kita ke kelompok 2.
mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Vanessa. Kepada Vanessa dipersilakan. Masalah, seorang siswa bernama Andi selalu bersemangat membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Suatu hari ia membantu Budi mengerjakan tugas matematika. Namun, setelah tugas selesai, Budi tidak mengucapkan terima kasih kepada Andi dan ingin menunjukkan bahwa ia mandiri. Harapan yang tidak sejalan. Andi mungkin berharap mendapatkan apresiasi atau bantuannya. Tetapi Budi tidak menyadari pentingnya ucapan terima kasih. Ketika harapan tidak terpenuhi, kekecewaan muncul. Perbedaan karakter. Tidak semua orang memiliki kebiasaan mengungkapkan rasa terima kasih. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain dipersilakan. Ada. Ya, disilakan kelompok 1. Apa perbedaan antara ikhlas dan terpaksa dalam melakukan sesuatu perbuatan? Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang akan dijawab oleh teman saya yang bernama Reja Nasib. Kepada Reja dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ikhlas adalah sikap hati yang tulus dalam melakukan suatu perbuatan tanpa mengharapkan balasan, pujian, atau pengakuan dari orang lain. Ikhlas berakar pada niat yang murni untuk kebaikan berdasarkan keinginan untuk melakukan hal yang benar dan bermanfaat. Itu jawaban dari kami apabila kelompok 1 menerimanya. Saya dari kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok 2. Oke, masih ada lagi? Tidak ada. Baiklah, itu hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2 hasilnya, dan juga dari kelompok 2 yang sudah ada kesangkaan sedikit tadi. Namun untuk kali ini nanti sebentar saya akan satukan olehnya itu kita lanjut ke kelompok 3 dulu untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok 3. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Sri Yanti Puji Rahayu. Kepada Sri dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah, seorang siswa bernama Andi selalu bersemangat membantu teman-temannya yang kesulitan belajar. Suatu hari, ia membantu Budi mengerjakan tugas matematika. Namun setelah tugas selesai, Budi tidak mengucapkan terima kasih kepada Andi dan mau mengatakan bahwa ia bisa menyelesaikannya sendiri tanpa bantuan Andi. Arti utama dari sikap ikhlas adalah bahwa kebahagiaan dan kepuasan berasal dari perbuatan itu sendiri, bukan dari respon atau hasil yang didapatkan. Ikhlas mengajarkan kita untuk fokus pada proses dan niat, bukan pada imbalan. Itulah hasil kerja kelompok kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, dipersilakan. Saya. Ya, disilakan dari kelompok 2 lagi untuk berikan pertanyaan atau sanggahan. Mengapa ikhlas sering dianggap sulit dilakukan dalam hal-hal kecil sekalipun?
Baiklah, apakah kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 menerima jawaban dari kelompok 3. Apabila tidak ada pertanyaan dari kelompok lain, kami akan tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat. Dan itulah kelompok 3 sudah mempresentasikan dan kita berikan aplaus dulu ya, untuk hari ini. Saya rasa untuk masing-masing kelompok itu sudah bagus, namun kekurangannya itu macam kelompok 1 sudah saya sampaikan tadi, kelompok 2 tadi ada kekurangannya sedikit, itu langsung membacakan jawabannya, tapi teman-teman lain tidak mengetahui apa jawaban dari nomor berapa yang sudah dibacakan. Itu kekurangannya ya. Dan untuk kelompok 3 itu sudah luar biasa. Insya Allah untuk kelompok yang lain minggu berikutnya, pertemuan berikutnya tidak ada lagi yang bisa terkurang ya. Ya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya. Oke, disilakan. Ikhlas adalah sikap hati yang tulus dan melakukan suatu perbuatan tanpa mengharapkan balasan, pujian, atau pengakuan dari orang lain. Ikhlas berakar pada niat yang murni untuk kebaikan, berdasarkan keinginan untuk melakukan hal yang benar dan bermanfaat. Inti dari ikhlas, melakukan kebaikan semata-mata karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan, dengan harapan ridho dan keberkahan dari Tuhan, bukan apresiasi dari sesama. Oke, ada lagi? Dan berhubung tidak ada lagi yang memberikan kesimpulan, untuk hari ini saya akan simpulkan materi kita hari ini, yaitu ikhlas dalam Islam berarti melakukan segala amal ibadah dan perbuatan hanya untuk Allah dengan niat yang murni tanpa mengharapkan pujian atau balasan Dari orang lain. dan orang lain. Ikhlas sangat penting karena amal yang tidak dilakukan dengan niat ikhlas tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ikhlas dalam Al-Qur'an yang menekankan keesaan Allah yang seharusnya menjadi teladan dan dalam beribadah dengan tulus. Karena orang yang ikhlas adalah berfokus pada ridha Allah, menghindari riya atau yang ingin dipuji orang dan tidak merasa bangga dengan amal yang dilakukan. Ikhlas juga membantu menjaga amal dari godaan riya dan ujub atau kesombongan. Pahala dari amal ikhlas itu sangat besar di sisi Allah. Secara singkat, ikhlas adalah kualitas hati yang harus dijaga agar segala amal yang dilakukan diterima Allah. Dalam amal tersebut dilakukan semata-mata karena Allah semata. Itulah kesimpulan untuk ini, untuk hari ini, materi hari ini. Dan untuk kita membantu orang itu tidak perlu contoh orang tua kita membantu orang tua itu tidak perlu ada imbalan orang tua. Atau tidak nanti mama mau suruh ambil ini atau minta tolong, harus ada imbalannya. Berarti itu di hati kalian itu tidak ikhlas, ya. Melakukan sesuatu yang ikhlas itu berarti walaupun itu berat, terasa ringan. Kalau tidak ikhlas, walaupun ringan itu terasa berat. Jadi untuk hari ini, apakah adik-adik merasa senang dengan pembelajaran hari ini? Senang ya? Ya. Apakah hikmah yang kalian dapat setelah mempelajari ikhlas itu apa yang sudah saya jelaskan tadi? Itu yang hikmah yang
yang harus kalian dapat. Ya. Yang harus diambil Ya. yang membantu orang itu tanpa perlu ada Imbalan. imbalan. Ya. Cukup dengan ikhlas itu akan menjadi amal jariah kita di suatu saat, entah kapan dan di mana itu Allah yang menentukan. Oke? Ya. Oke, terima kasih untuk hari ini adik-adik yang sudah bersamai pagi hari ini. Dan untuk pagi hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Dan insya Allah kita akan ketemu di pembelajaran berikutnya. Insya Allah kalau tidak ada halangan, itu minggu depan itu kita akan mempelajari tentang yang namanya P5. Oke, untuk hari ini sebelum mengakhiri pembelajaran, saya minta untuk ketua kelas untuk bisa memimpin doa pada pagi hari ini. Untuk pagi hari ini berdoa sebelum pembelajaran ini ditutup. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Ya baik, untuk pagi hari ini marilah sama-sama kita akan membacakan hamdalah. Untuk pertemuan kita pada pagi hari ini selesai dan terima kasih. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum